tahun 2003 hanya ada 5% enterprise yang menggunakan Gen AI API. Tapi by 2026, there are 80% enterprise yang akan menggunakan Gen AI API atau model di setiap aplikasinya di production environment. Jadi Gen AI ini perkembangannya sangat-sangat pesat. Dan ada quote yang menarik dari Fei Fei. Fei Fei adalah godmother of AI. Do search her online. If data is the new oil, then AI is the new engine. Jadi apa artinya? AI itu hanya bisa diferensiasi dengan data Bapak dan Ibu. Dan data hanya bisa di-unlock dengan AI. Tapi sayangnya AI itu cannot reach this full potential kalau kita nggak punya data yang mumpuni. Sayangnya hanya 1 dari 5 company yang sekarang maximize value dengan data. Selamat pagi. Waduh, saya itu mau terima kasih Pak Santo, Pak Chef, Alex, udah diundang lagi. Saya ini sebenarnya tuh pemalu loh, beneran. Tapi 19 tahun, congratulations for this milestone, congrats Metrodata. Saya lihatnya itu kalau Metrodata Solution Day itu kayak reunian ya. Teman-teman IT semuanya kita ketemu, lu lagi gitu, customernya juga sama. Jadi itu kayak seneng banget, harus didatengin setiap hari itu, setiap tahun. Yang belum kenalan, nama saya Vanli Tanto, saya Country Director dari Google Cloud Indonesia. Gen AI, kita baru dengar nih dari tahun lalu. Jadi dari 18 bulan, semua customer yang ada di sini di belakang, dari sedikit menjadi banyak, semua menggunakan Google Cloud. Baik itu sebagai infrastruktur AI-nya, atau misalnya AI21, mereka menggunakan infrastruktur GPU-nya di Google Cloud. Terus kita ngomongin tentang Spotify. Siapa di sini yang pakai Spotify? Semua pakai Spotify, banyak, dan melihat rekomendasinya. Jadi mereka build agent untuk rekomendasi itu dengan Google Cloud. Ada juga yang mensecure datanya dan mensecure infrastrukturnya dengan AI dari Google Cloud. Jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan bersama Google Cloud. Saya sangat senang sekali untuk cerita tentang Samsung. Samsung adalah mobile phone pertama yang bekerja sama dengan Google Cloud. Jadi kalau teman-teman pakai Samsung, terutama misalnya Samsung S24, mereka bisa melakukan text, image, voice, code untuk semuanya dalam satu telepon situ. Untuk juga ada dengan Imagen 2, di mana teman-teman bisa melakukan foto editing. Nah, habis itu next kita juga ada dengan kerjasama dengan Forbes, di mana Forbes menggunakan search-nya, Vertex AI Search, dan bisa melakukan search terhadap news yang ada di Forbes, yang grounding. Jadi dengan semua customer yang kita ada saat ini, apa sih yang dipelajarin untuk customer success di era AI? Yang pertama, do you have single integrated platform that provides all the teams with all the options and choice? Jadi kita nggak mau tuh untuk bikin builders bingung, pilih yang mana ya? Nah, di Google kita menyediakan semua tools dan juga bisa mempermudah builders untuk membuat AI use cases. Saya akan skip nomor 2 karena saya akan deep dive di situ. Does your AI platform future proof your AI investment?
with innovation at every layer. What does it mean? Setiap bikin AI use case, Bapak dan Ibu itu harus pikirin, apakah ini use case yang bisa digunakan untuk sekarang dan di masa depan. Itu bukan satu kali, tapi sebuah journey. Dan apakah yang diberikan sebagai provider itu memberikan inovasi setiap waktu. Jadi yang itu harus dicek juga. Yang keempat adalah, is your AI enterprise ready supaya bisa go production dengan confident. Apa itu? Artinya reliability, performance, security, bagaimana dengan change managementnya, bagaimana dengan trainingnya, hal-hal itu juga harus dipikirkan. Tapi saya akan kembali jump ke poin 2, can you differentiate with your knowledge and data? Kita akan deep dive, differentiating enterprise AI dengan knowledge and data. Yang pertama adalah differentiating AI dengan data. Yang kedua, creating successful AI initiative itu seperti apa? Yang ketiga, success story dengan metrodata. Differentiating AI dengan data. Ada Gartner Predictions. Tahun 2003, hanya ada 5% enterprise yang menggunakan Gen AI API. Tapi by 2026, there are 80% enterprise yang akan menggunakan Gen AI, API atau model di setiap aplikasinya di production environment. Jadi Gen AI ini perkembangannya sangat-sangat pesat. Dan ada quote yang menarik dari Fei Fei. Fei Fei adalah godmother of AI. Do search her online. If data is the new oil, then AI is the new engine. Jadi apa artinya? AI itu hanya bisa diferensiasi dengan data Bapak dan Ibu. Dan data hanya bisa di-unlock dengan AI. Tapi sayangnya AI itu cannot reach this full potential kalau kita nggak punya data yang mumpuni. Sayangnya hanya 1 dari 5 company yang sekarang maximize value dengan data. 1 tahun yang lalu, Bapak dan Ibu punya resource, punya time, punya skills, punya investment untuk melakukan training terhadap datanya. Baru bisa ada usable AI. AI-nya baru bisa digunakan. Dan sekarang di era generative AI, di mana semua model sudah ada pre-train modelnya, dan itu semua disediakan untuk Bapak dan Ibu di company. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah data yang dimiliki oleh corporate company Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita tidak punya data yang memberikan insight yang baik, bagaimana kita bisa membedakan kita punya differentiation dengan corporate yang lain? Nah, kembali ke poin kedua, creating a successful AI initiative. Google sudah lama, dari 2017 kita memberikan paper yang namanya Transformer. Transformer itu adalah cikal bakal dari Gen AI. Dan dari advisory juga menyatakan kita adalah founding father dari LLM. Google itu tidak pernah jadi yang pertama di email contohnya. Dulu email pakai apa? Nah, pakai Yahoo. Sekarang emailnya pakai apa? Nah, pakai Gmail. Dulu search-nya pakai apa? Ini zaman-zaman seumuran ya. Saya sih umur 20 ya. Udah pakai Google search ya. Hah? Netscape? Nah iya, dulu saya kuliah search-nya pakai Netscape. Sekarang teman-teman search-nya pakai apa? Google Search. Nah, sama.
kita itu mungkin bukan yang pertama untuk announce Gen AI, tapi karena inovasi kita yakin kita menjadi yang pertama. Setuju Bapak dan Ibu? Wih. Ada dua approach untuk use case discovery yang biasa dilakukan oleh corporate. Yang pertama, dari market define external path. Udah deh, cari yang gampang aja. Biasa kalau industri use case-nya apa aja sih yang paling banyak dipakai? Yang pertama, customer service. Customer service itu kalau misalnya nanganin kasihan karena sering diomelin. Jadi baiknya dikasih summarization. Ini bisa digunakan, chatbots juga bisa digunakan langsung. Data analysis, content creation. Content creation pernah gak kepikir Bapak dan Ibu ngedengerin sosial media tentang apa sih pendapat customernya Bapak dan Ibu terhadap produk Bapak dan Ibu? Nah, kita bisa create untuk apa aja yang dibicarakan oleh customer tersebut dan create konten yang dekat dengan customer Bapak dan Ibu. Yang kedua, bisa dari business priority, define internal. Dari strategic priorities, apa aja yang bisa langsung di-enjoy untuk business objectives-nya. Apa saja pain point-nya yang mau di-address. Inovasi apa saja yang Bapak dan Ibu mau lakukan. Atau juga bisa mengundang untuk discovery. Bapak dan Ibu kumpulkan dari sisi organisasi. Dan you might be surprised what kind of ideation yang bisa di-create dari organisasi-organisasi Bapak dan Ibu di enterprise. Nah, loncat dia. Karena tadi kebanyakan Alina nih yang ngomong. Jadi saya cuma dapat sedikit nih waktunya. Successful AI initiative dari data to AI journey itu simbiosis win-win. Ya, harus ada 4 komponen. Yang pertama yang harus dipikirin adalah data foundation-nya dulu yang benar. Organisasi itu bisa dari sales, biasa kalau paling sering use case pertama selalu sales, tapi bisa banyak organisasi-organisasi yang lain. Dari finance, legal, human resource, marketing, bahkan sampai product development. Data delivery-nya seperti apa? Sudah dipikirin belum? Gimana cara streaming datanya? Apakah itu batch atau apakah itu real time? Apakah itu structured, unstructured? Jadi harus dipikirkan juga data delivery-nya. Dan how to consume this? How trustworthy is your data? How you can discover your data? Jadi ini data foundation is the first pillar yang harus Bapak Ibu pikirkan. Dengan kemudian kepikiran deh tuh use case-nya seperti apa. Apakah use case AI yang Bapak Ibu lakukan itu memberikan KPI. Apakah itu ada value-nya. Nah, kalau misalnya sudah melakukan best AI use cases, kita ada benefits-nya. Benefits ada 2, yang quantify dan yang unquantify. Yang quantify, dari Forrester menyatakan menggunakan Google Cloud Vertex AI ada 397% ROI over 3 years. Apa artinya? Kenapa bisa ngomong 397? Karena kita memberikan 60% faster model explainability, 60% less monitoring models, 70% less preparing data. Dan yang unquantified seperti apa? Karena cepat, jadi headcount tersebut mereka bisa melakukan banyak exercise terhadap use case lainnya. Dan itu juga memberikan enhanced employee retention dan juga dapat employee acquisition-nya. Google AI Principle selalu berpegang teguh terhadap 7 poin ini. Jadi AI should be socially beneficial. AI tidak boleh memberikan bias. AI juga harus dibuild dengan safety. Coba deh teman-teman tes pakai Gemini. Sekarang Gemini bisa dipakai, bisa dites, tanya hal-hal yang aneh. Pasti nggak dijawab kalau misalnya yang nyinggung-nyinggung yang not safety. Terus have to be accountable to people.
Juga harus ada privacy design principles. Di Google kita nggak ngambil foto orang karena we appreciate privacy. Kita juga ada high standard for scientific experience dan be made available for all of this and what we will not pursue. Kita nggak akan melakukan AI yang harm, yang bisa memberikan injury, yang violating, dan lain-lainnya. Yang terakhir, poin ketiga, success story dengan Metrodata. Telkomsel, tadi Pak Santo ada cerita, ya kan? Saya jadi ngulang lagi, cuman saya kasih tahu detailnya, asal muasalnya. Di bulan Desember, Telkomsel reach out ke Google Cloud. Lalu mereka merger sebenarnya. Jadi Telkomsel itu merger dengan anak perusahaan dari Telkom. Begitu merger, employee-nya masuk, employee tersebut yang baru bingung. Saya tuh kalau mau cuti gimana sih? Ini peraturannya yang baru gimana sih? Ini produknya apa aja sih? Gitu. Nah, akhirnya dibuild lah itu internal search. Jadi internal rasa Google search. Bapak dan Ibu kalau mau buat ini di perusahaan Bapak dan Ibu, bayangin dari Desember, tadi Pak Santo ceritanya sudah di-announce bulan Februari 2024. Jadi 2 bulan bikinnya. Maaf ya Metrodata, nanti jadi ribet ngerjain implementasinya. Tapi 2 bulan untuk mempunyai Google Search untuk corporate Bapak dan Ibu. Dari situ di-extend untuk semua search experience di Telkomsel. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai My Telkomsel app, search-nya dipakai. Dan 1 tahun loh ini loh. Dari last Metrodata Solution Day, kita sudah mempunyai referenceable customer. Telkomsel, kata AI itu conversational chat, Mandiri Sekuritas, Lautan Luas untuk dokumen AI, terus Bareksa, Astrape, Boga, dan lain-lainnya. Tepuk tangan untuk Metrodata. Ini achievement yang sangat signifikan, mengingat hanya 1 tahun. Dan sekali lagi, Pak Santo tadi juga announce tentang NoGen AI. NoGen AI kita launch bersama partnership dengan Metrodata dan Google Cloud. Teman-teman, Bapak dan Ibu, saya sarankan untuk ke booth Google untuk mengetahui tentang NoGen AI. Ada ya videonya ya, Margaret? Nah, mana nih? Jadi NoGen AI bisa melakukan search, summarization terhadap dokumen, dan banyak lagi. Saya kalau misalnya mau tanya-tanya bisa ke booth-nya Google Cloud. Thank you semuanya. Sampai ketemu dengan MSD ke depan. Makasih.